Assalamualaikum Pak Sul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ini Jumpa lagi nih. Bagaimana kabar Tak? alhamdulillah luar biasa dan saya tetap semangat. Alhamdulillah. Bagaimana ini? Ada pendampingan saya lihat persiapan Tak untuk melakukan itu? Oh iya, Bu. Saya ini ada agenda untuk mendampingi Ibu Rosdiana eh, masuk di kelasnya terkait dengan supervisi akademik ini dalam bentuk coaching, Bu. Oh, begitu. Ya, Alhamdulillah saya lihat memang Pak Sul ini banyak pengalaman ya dalam hal pendampingan. Kemarin Pak Sul pernah ikut ini ya, guru penggerak ya? Ya, alhamdulillah, Bu. Saya telah melewati proses pendidikan guru penggerak tersebut yang angkatan 7 dan itu suatu motivasi tersendiri bagi saya, Bu, untuk terus bergerak dan berubah ke arah yang lebih baik, Bu. Wah, luar biasa ini Pak Sul saya lihat ini. Terus dalam hal pendampingan ini Pak untuk kegiatan coaching itu Bapak pernah ada sebelumnya untuk kegiatan ini? Kalau pengalaman-pengalaman sebelumnya, Bu, saya eh, beberapa kali pernah, tapi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah juga pernah, walaupun dalam konteks mungkin bukan dalam terkait supervisi akademik, tapi coachingnya dalam masalah-masalah yang lain. Itu pernah saya lakukan, walaupun itu mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan, tapi insya Allah saya pernah melakukannya. Wah, itu termasuk motivasi banget itu Pak Sul. Saya lihat ini dari kegiatan-kegiatannya. Nah, selama ini kan saya perhatikan Pak Sul ya dalam hal pembelajarannya di kelas, membantu teman dan luar biasa. Dan saya apresiasi Pak Sul di PRA ini saya berikan eh, 8 Pak Sul. Bagaimana Terima menurut kasih Pak banyak. Sul? Suatu apresiasi yang sangat berharga buat saya karena saya tidak menyangka bahwa saya diberikan nilai 8. Kalau untuk saya sendiri, ketika saya menilai diri saya sendiri, itu saya masih memberikan diri saya sendiri itu di rentang 7. Dan Ibu memberikan angka 8, itu merupakan apresiasi yang sangat berharga buat saya. Terima Iya. kasih, Bu. Iya, karena saya lihat selama ini dalam hal kegiatannya semua itu bisa membantu dengan teman-teman yang lain. Oh ya, Pak Sul silahkan kalau memang sudah mau mendampingi teman, semoga kegiatan pendampingannya berjalan dengan lancar. Eh, Silakan Pak, dilanjutkan. Ya, Bu, makasih banyak. Ya, oke. Assalamualaikum, Bu Rosdiana. Waalaikumsalam, Pak. Mari, Ki. Oh iya, saya lihat ini semangat sekali sudah mengajarin. Ya. Iya, senang hatiku, Pak, karena senang anak-anak. Ketika saya mengajar, anak-anak senang, saya juga sangat senang. Dan saya memang harus eh, m- senang di depan anak-anak supaya kesenangan saya itu tertular ke anak-anak kita dan Alhamdulillah. terbukti anak-anak ketularan senang, maka saya tambah senang, saya bahagia ini Pak setelah mengajar. Alhamdulillah kalau begitu, Bu. Nah, Iya, mungkin kesempatan ini setelah Ibu mengajar, iya, ada mungkin tujuan atau apa yang ingin Ibu diskusikan bersama iya, saya. iya Pak. Setelah saya mengajar, saya mau dilihat Pak bagaimana penerapan literasi saya dalam pembelajaran yang saya lakukan tadi. Apakah sudah nampak literasinya atau bagaimana Pak? Jadi sesuai kesepakatan tadi di awal saya mengajar mau diamati
literasi saya, Pak. Jadi ini alhamdulillah selesai saya mengajar, bagaimana Pak penerapan literasi saya selama proses pembelajaran? Iya, Bu. Oke. Setelah tadi memang saya sempat mengamati di kelas ini, perjalanan Ibu dalam memberikan materi anak-anak itu, yang saya tangkap itu adalah penerapan literasi, Bu ya. Penerapan Iya, Pak, literasi penerapan literasi. dalam pembelajaran IPA ya. Oke. Iya. Nah, eh, mungkin saya mau gali lebih dalam, apa sih tujuan utamanya Ibu di literasi ini dalam pembelajaran IPA ini? Iya, Pak. Tadi saya punya tujuan utama yaitu penerapan literasi dalam pembelajaran IPA. Banyak ini, Pak, di masyarakat eh, punya pemikiran bahwa literasi itu hanya sekedar membaca paragraf, ya, tulisan, novel, kemudian cerita yang dibaca. Padahal di mata pelajaran sains seperti IPA itu sangat penting eh, menerapkan literasi, sebab eh, eh, dari tujuan utama saya menerapkan literasi dalam pembelajaran IPA, saya mau eh, murid-murid saya itu mampu membaca alat-alat ukur. Jadi bukan hanya membaca cerita, bukan hanya membaca paragraf, tapi anak-anak itu, murid-murid saya itu, ia dengan mudah mampu membaca alat-alat ukur, mampu membaca hasil pengukuran, mereka membuat laporan praktikum, dia bisa membuat grafik dan bisa menginterpretasi itu dia punya grafik. Jadi dia bisa membaca grafik yang dia buat. Dia bisa memaknai grafik percobaan yang dia buat sehingga dengan mudah dia bisa membawa dalam proses hidupnya bahwa literasi itu bukan hanya bahasa Indonesia, tapi semua ilmu sangat penting diterapkan literasi, karena jangan sampai misalnya dia bersosial ke masyarakat, ke rumah sakit, kemudian menemukan alat ukur misalnya termometer, setelah diukur suhu badannya pasien, dia tidak bisa baca. Tapi karena dengan pembelajaran IPA, dia mampu membaca alat ukur yang ada di situ, ilmunya dia sudah dapat. Ketika dia ke rumah sakit membesuk, dia bisa baca bahwa suhunya pasien sekian. Oh, ternyata suhu pasien keluarga saya ini yang kurang sehat, tinggi atau rendah atau normal. Itu baru satu Pak alat ukur. Sangat penting betul-betul murid itu dikatakan mampu berliterasi ketika dia bisa membaca hal-hal atau situasi keadaan, dia bisa baca dan dia buat dalam bentuk kalimat dan dia bisa sampaikan dengan kalimatnya sendiri, ya. Jadi sukses literasinya kalau dia bisa baca, cerna, pahami, dan dia bisa bahasakan dengan kalimatnya sendiri ini murid. Jadi bukan memindahkan dari tulisannya orang, paragrafnya orang ke dia, tapi dia bisa menyusun kalimat sendiri dengan pola pikirnya anak-anak ini terhadap pembelajaran yang dia terima. Dia bisa jelaskan dengan bahasanya sendiri yang maknanya sama, yang tujuannya sama, sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Jadi itu Pak, tujuan saya yang sangat saya harapkan itu anak didik saya itu, murid saya, dia bisa
membaca semua alat ukur yang digunakan dalam pembelajaran IPA, mampu membaca grafik yang dia buat, mampu memparafrasekan, mampu membuat pembahasan dari praktikum yang dia laksanakan, mampu membuat pembahasan dari percobaan atau praktikum yang dia lakukan, termasuk mampu membuat kesimpulan dengan bahasanya sendiri. Luar biasa. Untuklah kalimat. Ya, begitu Pak tujuan utama yang saya mau capai dalam pembelajaran IPA. Luar biasa, Bu. Dari apa yang Ibu Rusdiana paparkan tentang apa sih tujuan dari literasi, penerapan literasi dalam pembelajaran IPA ini, yang satu yang saya tadi garis bawah itu adalah anak-anak atau siswa eh, dapat membaca atau mengukur alat-alat dalam pembelajaran IPA ini dan bisa mereka menerapkan dalam kegiatan sehari-hari atau praktik-praktik setiap hari mau di sekolah maupun di luar sekolah. Begitu ya yang saya lengkap dari tujuan utamanya literasi dalam pembelajaran IPA ini. Nah, saya mau lanjut nih. Kira-kira ada enggak kendala atau apa saja yang dalam proses pembelajaran di kelas ini mungkin saja ada kendala atau apa yang tidak terlaksana atau belum dilaksanakan itu, Bu. Iya. Ada Pak, ada, yaitu anak-anak kita itu belum mampu membaca alat ukur. Dia eh, tidak ada kemauan, ya, tidak ada kemauan untuk berliterasi alat ukur, tidak ada kemauan untuk berliterasi grafik, tidak ada kemauan untuk berliterasi data hasil percobaan. Jadi ada data hasil percobaan itu juga penting, literasi, mampu membaca makna data itu. Kemudian itu saya lakukan Pak. Saya kasih belajar kelompok dari anak-anak yang tidak punya kemauan berliterasi, sehingga yang punya kemauan itu bisa membagikan dirinya terhadap temannya, mengajak temannya berkolaborasi menjadi tutor sebaya untuk temannya. Walaupun itu Pak, tadi masih terdapat beberapa murid yang tidak mau, tidak ada kemauannya untuk mau belajar atau mau literasi hasil percobaan yang sudah dilakukan tadi di pembelajaran, Pak. Oh iya, baik Bu, terima kasih. Jadi dari langkah-langkah yang Ibu sudah sampaikan itu, memang hal-hal yang di kelas masih ada anak-anak, masih ada saja anak-anak yang belum mengukur, atau memakai alat ukur ini, tapi dengan langkah-langkah yang dilakukan itu, insya Allah akan kedepannya diharapkan semua anak-anak bisa membaca dan mengerti tentang alat ukur tersebut dalam pembelajaran IPA. Nah, saya lihat ini Bu, tetap semangat ya. Nah, iya Pak, mungkin insya Allah. Selanjutnya nih, dari apa yang kita sudah bicarakan tadi, panjang lebar ini, saya mau tahu kesadaran apa yang Ibu peroleh dari pembelajaran Ibu lakukan ini. Iya Pak, sebelum saya menjawab pertanyaannya Bapak, itu tadi anak-anak saya Pak yang tidak punya kemauan berliterasi di pelajaran IPA karena dia merasa sulit, dan memang sebenarnya sulit. Cuma karena kesabaran anak kita sebagai guru itu untuk selalu anak-anak itu diajak supaya mau belajar, berbagai teknik, strategi dilakukan agar menarik pembelajaran kita supaya mereka ada kemauan. Jadi itu saya sudah lakukan Pak. Namun hasilnya masih saja ada
masih saja ada Pak yang belum punya kemauan, tapi saya juga sampaikan semoga kedepannya Nak punya kemauan untuk mau belajar IPA, apalagi cita-citanya mau jadi dokter Pak. Jadi saya bilang kalau mau jadi dokter Nak tentu harus belajar IPA, bilang iya Bu. Terus ini juga Pak. Saya sudah berusaha untuk menjadikan tutor sebaya, belajar kelompok untuk siswa-siswa yang mampu membahasakan data, membuat pembahasan sampai kesimpulan, itu literasinya termasuk yang sangat tinggi karena dengan data, angka-angka yang dia lihat, dia bisa bahasakan dengan ke dalam pembahasan hasil praktikum sampai dia mampu mencapai tujuan pembelajaran dengan menuliskan kesimpulan dalam bentuk paragraf. Saya kasih nilai memang sangat tinggi. Ya, jadi untuk anak-anak yang belum, nah, tidak apa-apa. Pelan-pelan, semoga pertemuan berikutnya, bulan berikutnya mereka ada kemauan. Jadi saya tidak boleh memaksakan. Jadi pelajaran yang saya bisa ambil, Pak, saya tidak boleh memaksakan anak-anak saya yang tidak punya kemauan berliterasi di pelajaran IPA sebab benar ya, memang benar bahwa berliterasi di pelajaran IPA memang sangat sulit. Sulitnya itu, Pak, karena tidak bisa membahasakan data itu dalam bentuk kalimat. Ya, jadi itu pelajaran yang saya ambil dan saya sadari betul bahwa anak-anak kita ini tidak semua suka pelajaran IPA. Kita tidak boleh paksakan karena bisa jadi ini anak-anak saya, Pak, dia punya kesenangan yang lain, dia punya kelebihan di mata pelajaran lain, dia punya di seni atau di olahraga atau di bahasa Indonesia. Bisa jadi dia punya sisi lain yang lebih unggul dibanding di pelajaran IPA. Itu saya harus sadari bahwa setiap anak itu punya bakat tersendiri yang unggul yang kita mau tuntun untuk kita tebalkan. Jadi beda dengan ini tetap saya support yang kurang literasinya di IPA. Ya, mudah-mudahan dia di bidang lain dia bisa unggul, Pak. Itu pelajaran yang bisa saya ambil sehingga kita akan selalu jadi guru yang menyenangkan untuk anak-anak kita karena tidak memberi tekanan, tidak memberi paksaan kepada anak-anak yang tidak suka literasi IPA, tidak suka pelajaran IPA. Dia tetap ramah ketika kita ketemu, tetap sayang sama gurunya karena saya tidak pernah tekan dia, tidak pernah marahi lebih-lebih ya, karena dia anu Pak, dia memang punya kelebihan lain. Cukup itu Pak tentang Wow, kesadaran yang saya luar peroleh biasa, Pak. luar biasa dari panjang lebar ini saya semakin apa memang saya memberikan apresiasi betul-betul apa yang dilakukan sama guru selama Makasih ini Pak. Ya, dan izinkan saya Bu saya memberikan nilai iya, dari apa yang makasih. dilakukan di kelas itu Iya, dari rangkaian awal sampai akhir iya. itu izinkan saya memberikan nilai 9. Terima kasih Gimana banyak Pak. kira-kira dengan penilaian saya? Terima kasih nilainya Pak. Mudah-mudahan saya bisa tingkatkan lagi mengajarnya dari masalah yang di kelas tadi yang tidak punya minat literasi Pak. Mudah-mudahan ada solusinya yang lebih baik Pak. Terima kasih banyak pendampingannya hari ini Pak. Oh ya Bu. Oke Bu Rusdiana, tidak terasa waktu sudah berjalan ini dan saya berharap mungkin ada satu waktu kesempatan kita bisa berjumpa lagi
Iya. Mungkin ada unek-unek atau ada yang mengganjal di bakti Ibu Rosdiana Iya. yang ingin disampaikan ke saya, dan kita sama-sama mencari solusi dan untuk yang ke depan lebih baik lagi. Iya, nanti Saya saya rasa demikian, telepon Bu. Ki, Pak. Iya, nanti Ya, saya telepon Ki, Pak, ya, kalau dengan senang saya hati mau. dengan senang hati saya tunggu kabar dari Bu Rosdiana. Demikian, Siap, Bu Pak. Rosdiana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum Pak Sul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Sul ini saya lihat sumringah ini dalam mendampingi. Karena saya lihat tuh percakapan tak dengan yang didampingi, wah luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena terjadinya feedback antara coach dengan coach ini, kerjasamanya yang sangat luar biasa. Terima Pak kasih. Sul bisa menggali potensinya coach sehingga dia bisa mengutarakan tanpa ada beban. Saya lihat Pak Surya. Ya, alhamdulillah, Pak. Mengalir dengan Ya. sendirinya. Ya. Kemudian memang saya harapkan dari percakapan tadi, Ibu Rosdiani saya harapkan mendapatkan solusi atau dia bisa mengembangkan eksplor lagi apa-apa yang perlu dia kembangkan. Seperti itu, Bu. Iya. Dan saya juga amati dari pembelajarannya itu dengan pendampingan Pak Zulkarnain, betul-betul pembelajarannya berpusat pada murid, saya lihat ini Pak. Iya, betul. Jadi memang selama pendampingan itu saya melihat apa yang saya lakukan. Saya mengamati Ibu Rosdiana itu memang pembelajaran itu berpusat pada murid, dan ada inovasi-inovasi yang beliau lakukan di kelas itu terkait dengan literasi dan di dalam pembelajaran IPA. Iya. Ya itulah tadi saya lihat Pak, sampai-sampai saya juga hanyut karena dengar-dengar mulai dari pertanyaan pemantiknya Pak Sul, sehingga yang di Koci ini betul-betul menyampaikan keluh kesahnya dan bisa menemukan solusinya Pak ya. Ya, Betul-betul Pak Sul ya. Terima kasih Pak Sul ya untuk pendampingannya Pak Sul ini dari pra ke observasi. Saya kasih nilai 9 Pak. Wah, terima kasih banyak Bu Neni atas apresiasi yang diberikan kepada saya. Saya tidak menyangka saya diberikan nilai 9, padahal kalau saya melihat pribadi saya sendiri sih saya masih berada di rentang 8. Tapi dengan Ibu memberikan nilai 9, itu adalah motivasi saya ke depan untuk lebih menggali dan lebih banyak belajar tentang bagaimana konsep-konsep dalam proses coaching ini, Bu. Demikian. Iya Pak, karena saya perhatikan dan Mbak Zulkarnain kan juga sudah membantu teman dalam menemukan solusi apa yang dihadapinya, sehingga Pak Sul ini juga dari pengalaman-pengalamannya itu bisa memiliki umpan balik dari yang di Koci ini. Dari sejak saya amati itu saya perhatikan bahwa dari percakapannya itu tentang literasi tadi Pak ya, tentang Ya, literasi. betul, literasi. Betul dari awal dari anak yang tidak suka di dalam kelas membaca, dengan pendekatan yang dilakukan oleh si Koci ini bisa ada solusi yang dilakukan sehingga akan memberikan aksi yang luar biasa yang akan datang tentang pembelajaran yang diberikannya. Iya, Bu. Betul. Iya, oke Pak Sul, semoga Pak Sul tambah sukses ya Pak. Ya, terima kasih atas doanya Bu. Pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Oke, kalau nantinya bisa kita bertemu kembali dalam kegiatan yang lain, Pak. Oke Bu, ya dinantikan. Terima kasih Pak Sul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Ini.